Ya, terima kasih Pak Teddy. Sebelumnya saya mohon cek dulu gambarnya sudah muncul Pak Teddy. Sudah ya, suaranya juga sudah ada. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator dan juga host. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan. Alhamdulillah ada Bu Nur Hayati juga. Ini sambil sharing saja, Bu Nur Hayati kebetulan request dari Ibu untuk membahas Prezi juga. Seolah kita sharing bareng-bareng ya. Oke, kita masuk ke materi. Sebenarnya untuk aplikasi presentasi itu sangat banyak Bapak Ibu. Bukan hanya yang biasa kita gunakan Microsoft Office, PowerPoint, ataupun yang akan saya sampaikan yaitu Prezi. Lalu ada beberapa aplikasi presentasi juga yang sudah disampaikan oleh peserta yang lain di room yang lain, seperti itu Bapak. Yang jelas di sini saya hanya ingin mencoba untuk sharing, lalu sisanya nanti demo tutorial bagaimana caranya membuat presentasi di Prezi ini sampai selesai menjadi file Excel. Jadi ada sesuatu hal yang saya unggulkan sebenarnya secara pribadi dari Prezi itu, yaitu bentuk filenya Excel Bapak Ibu. Jadi filenya nanti mau dibuka di mana saja yang support Excel Windows, tidak usah install apapun dulu. Kalau PowerPoint saya kira harus diinstal Office, tapi kalau yang ini asal sudah buat dalam Excel itu sudah bisa dibuka di mana saja. Apalagi sekarang platformnya di dalam Android itu sudah ada Bapak Ibu. Prezi Viewer Bapak Ibu. Oke, kita masuk saja. Ya. Nah, untuk sebelumnya, apa itu presentasi? Ini saya sampaikan saja dulu. Beberapa sumber itu sudah saya baca, sudah saya lihat. Yang jelas, presentasi itu adalah bentuk komunikasi kita dengan orang lain. Baik itu kita akan menyampaikan sebuah materi, atau sharing mengenai sebuah masalah, atau bahkan kita ingin memberikan tutorial, bahkan pemasaran. Itu biasanya dalam bentuk presentasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi apapun platformnya, apapun aplikasinya, mau bentuknya seperti apa, yang jelas tujuannya untuk presentasi ya harus seperti itu. Ya, tidak ada tujuan yang lain. Seperti itu Bapak. Oke, sepertinya perjalanan kita masih panjang ya. Di ujung jalan insya Allah akan berakhirnya Bapak Ibu. Tapi yang jelas untuk kali ini karena saya sedikit agak kapuk dengan video Bapak Ibu, suka gangguan, kita nanti lebih banyaknya ke praktek Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya kita masuk. Nah, saya kira sudah mengenal ya Bapak Ibu ya untuk logo yang sudah saya tampilkan. Bisa terlihatan ya Pak Teddy ya? Ada ya? Oke. Nah, ini kemungkinan saya sampaikan sambil saja. Jadi ini saya presentasi menggunakan Prezi Bapak Ibu. Salah satu keunggulannya yang saya sangat jagokan itu adalah auto zoom Bapak Ibu. Biasanya yang jadi permasalahan ketika menggunakan aplikasi presentasi adalah tulisan tidak terbaca atau terlalu kecil. Nah, di Prezi ini bisa diatasi semuanya. Seperti itu. Jadi Ibu nanti mau menulis sekecil apapun, asalkan nanti di program si tulisannya akan terbuka, maka nanti akan auto zoom Bapak Ibu. Halo, terdengar suaranya? Terdengar ya? Tadi Bu Siti agak ini mempertanyakan. Oke, kita lanjut. Ini maksudnya zoom itu ya. Nah, jadi membesar sesuai dengan tujuan
yang akan kita tujunya nanti. Jadi di setting pada saat pembuatan presentasinya. Oke, Bapak Ibu, ini sebagaimana diketahui adalah logo Microsoft Office PowerPoint, yang mana ini adalah salah satu platform pembuatan aplikasi presentasi offline yang sudah familiar dengan kita. Biasanya kita dengan presentasi di depan murid ataupun diseminasi dengan teman-teman di KKG atau KKG MGMP ya, itu biasanya dengan menggunakan file presentasi seperti itu. Ini fiturnya offline Office, tinggal diinstal. Cuman yang sebenarnya kalau yang familiar itu tidak jadi masalah sih dengan PowerPoint, tapi biasanya banyak fitur yang tersembunyi yang belum tereksplor. Bahkan saya pernah melihat yang membuat file presentasi di PowerPoint itu animasinya full gitu ya. Itu memang bisa dieksplor. Tapi yang jelas ini keuntungannya offline ya. Cuman kalau misalnya mau membuka file PowerPoint itu harus diinstal Office. Seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya ini ada Google Slide. Ini salah satu fitur dari G Suite ya. G Suite itu milik dari Google. Selain Google Form, ada Google Doc, ada Google Spreadsheet, dan ada Google Slide. Ini untuk pengerjaannya bisa offline, tapi pada saat ingin mengupdate simpanan file itu harus online. Jadi bisa offline, bisa online. Cuman keuntungan yang lainnya, ini bisa saling share dengan yang lain yang kita izinkan. Yang alamat Gmailnya sudah ada, sudah kita tentukan. Itu bisa saling edit satu sama lain. Dan bisa saling share filenya. Tentu saja ini banyak sekali keuntungannya, yaitu ketika terkoneksi internet, ketika Bapak Ibu bikin template-nya untuk PowerPoint, maka nanti si Google Slide ini akan memberikan saran untuk animasinya, untuk tampilannya mau seperti apa. Itu banyak ya. Sebenarnya kalau di explore itu mau PPT, PowerPoint ataupun Google Slide itu banyak sekali fiturnya ya. Yang jelas apapun platformnya, apapun aplikasinya, asalkan Bapak Ibu menguasai, itu akan tampilannya sangat bagus gitu. Yang penting ada semangat untuk bagaimana caranya mengembangkan aplikasi tersebut, karena ini sifatnya open source ya. Open source tergantung dari yang buatnya, seperti itu. Ini yang familiar. Google Slide itu bisa dibuka di mana saja, asalkan pakai komputer atau handphone yang terkoneksi internet. Itu Google Chrome sudah ada di sana untuk G Suite ya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah aplikasi untuk PowerPoint untuk presentasi juga. Hanya untuk yang pertama ini Canva. Ini kan biasanya digunakan untuk membuat flyer ya kalau di VCT. Tapi pada dasarnya untuk presentasi juga bisa Bapak Ibu. Cuman di sini yang beratnya adalah harus kuat di desain. Jadi kalau ingin tampilannya bagus, tampilannya luar biasa pada saat presentasi, nanti tinggal dikumpulkan saja file-filenya untuk presentasinya secara Canva ya, di per lembar. Itu bisa sangat menarik. Cuman yang jelas dua aplikasi ini, Canva ataupun Powtoon, itu butuh ilmu yang namanya desain. Apalagi Canva ya. Canva itu ya harus banyak koleksi gambar dan lain sebagainya. Sementara untuk Powtoon, ini tadi sudah saya sampaikan harus butuh ilmu desain. Tapi Powtoon ini menyediakan gambar-gambar yang akan kita gunakan. Ya, seperti yang waktu itu sudah disampaikan oleh salah satu peserta VCT juga. Jadi di library-nya itu sudah ada gambar orangnya. Kalau guru bisa laki-laki udah ada. Sedang menjelaskan di papan tulis itu sudah ada. Anak-anak siswanya juga sudah ada. Tinggal kita masukkan ke template-nya. Tapi yang jelas sekali lagi, dua aplikasi ini bisa digunakan untuk presentasi, hanya ilmu desainnya itu tinggi ya. Beda dengan PowerPoint ya, sudah ada desainnya, atau Google Slide yang sangat pintar ketika terkoneksi internet memberikan saran untuk tampilannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, nah ini nanti yang akan saya bahas ya. Yang ini, dua ini
Ini sebenarnya aplikasi presentasi, cuman memiliki fungsi yang lain gitu. Contohnya yang pertama adalah slide dock ya. Masih terlihat gambarnya Pak Dedi? Ya. Nah, sebenarnya saya selain menggunakan Prezi di sini ya pada saat presentasi, itu saya juga menggunakan presentasi slide dock. Cirinya ini, Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi kalau slide dock itu lebih kepada kita sudah membuat file untuk ditampilkan. Nah, si slide dock ini akan memberikan fasilitas untuk menyatukan semuanya. Misalnya Bapak Ibu ingin memperlihatkan video, nah di sini sudah tinggal dimasukkan videonya. Atau misalnya file PowerPoint, nah tinggal dimasukkan filenya di sini. Atau misalnya Prezi juga selain PowerPoint, nah kita bisa masukkan juga di sini. Seperti saya ini ada Prezi, ada video. Bahkan misalnya kalau Bapak Ibu membuat flyer atau Canva yang tidak bisa dimasukkan misalnya ke file PowerPoint, itu bisa disatukan dalam satu slide dock ini untuk presentasi. Jadi slide dock itu lebih ke fasilitas untuk menyatukan file-file presentasi yang akan Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Ini juga saya baru mulai mencoba, belum explore semuanya. Tapi yang jelas ini juga sangat membantu ya. Ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan presentasi menggunakan Canva, banyak sekali file-file JPEG atau PNG. Misalnya ada 5 file yang akan Ibu tampilkan, daripada klik, tinggal masukkan saja ke slide dock. Itu nanti tinggal diurutkan mana dulu yang akan ditampilkan, seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau sudah dimasukkan ke slide dock, itu bisa di-save secara online dan offline. Dan nanti akan bisa digunakan kembali, tapi harus kondisi online, seperti itu Bapak Ibu. Untuk slide dock nanti bisa mencari sendiri ya tentang slide dock. Nah, yang jadi bahasan kita itu Prezi. Kebetulan saya sangat berterima kasih kepada salah satu kepala sekolah yang tahun 2015 itu memberikan materi ini ya. Kalau tidak salah pendampingan guru ke-13. Saya baru tahu Prezi itu pada saat disampaikan oleh kepala sekolah tersebut ya. Maka pada saat itu saya mencoba, saya jatuh hati ke Prezi. Jadi dari 2015 saya sudah meninggalkan PPT gitu Bapak Ibu. Jadi agak sulit kalau kembali ke PPT karena sudah terbiasa di Prezi. Oke. Itu mengenai beberapa aplikasi PowerPoint atau presentasi ya. Nah, sekarang kita demo saja bagaimana caranya membuat file Prezi ya. Seperti itu. Oke. Ujungnya adalah happy presenting Bapak Ibu. Ya, kita install dulu. Halo Bapak Ibu, masih bersama dengan saya. Sudah muncul belum tampilan Google Chrome saya? Muncul ya? Oke, mohon maaf saya sudah membuka Google Chrome di WA, tapi nggak apa-apa. Yang jelas untuk pertama kali nanti Bapak Ibu silakan gunakan platformnya. Untuk browsernya apa saja bebas, mau Mozilla ataupun Google Chrome dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi yang jelas yang ingin saya share ini muncul ya gambarnya apa tadi ya? Ya, Prezi itu ada 2 jalan, ada 2 alternatif. Jadi Bapak Ibu bisa membuat file presentasi di web, bisa juga membuat file presentasi di desktop ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal install saja Prezi desktopnya, nanti Bapak Ibu bisa membuat file presentasinya di sini. Cuman entah bisa disebut sebagai kelemahan ataupun yang lainnya, yang jelas Prezi itu harus terkoneksi internet pada saat membuat filenya. Tetapi kalau sudah dikoleksi, misalnya Bapak Ibu banyak membuat file presentasi di Prezi,
itu akan tersimpan di sana tanpa harus menghabiskan memori laptopnya Bapak Ibu. Dan kapanpun, asalkan terkoneksi internet, mau menggunakan Android ataupun laptop, itu bisa di-download gitu filenya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini Prezi desktopnya sebenarnya di awal agak berbeda sedikit, tapi yang jelas kesananya itu sama. Yang pertama harus memasukkan alamat email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Saya akan demonstrasikan yang online-nya ya, yang menggunakan kalau saya di sini pakai browsernya Chrome. Nah, kita masuk ke prezi.com Bapak Ibu. Nah, biasanya interface pertama kalau belum masuk itu langsung tampilannya meminta email dan password yang sudah didaftarkan. Kalau misalnya belum daftar, silahkan nanti daftar saja. Kalau untuk tutorial daftarnya, insya Allah nanti susulkan saja di lain kesempatan atau di channel YouTube saya, insya Allah. Tapi kalau yang sekarang, saya langsung ke pembuatan file presentasinya Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul tampilan awal atau dashboard dari Prezi Presentation-nya. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, saya dari 2015 kurang lebih, meskipun saya tidak terlalu sering membuat file presentasi ya. Ini mohon maaf, ini istri saya. Itu banyak presentasi yang sudah saya buat ya, ini sampai halaman ketiga. Tapi yang jelas yang paling terakhir itu pasti tersimpan di halaman pertama. Ini yang terakhirnya ya. Nah, untuk membuat file presentasi itu pertama yang harus dilakukan tadi daftar. Yang kedua, setelah masuk ke dashboard, daftarnya insya Allah tidak sulit ya, tinggal masukkan alamat email dengan passwordnya Bapak Ibu yang akan digunakan. Nah, tinggal diklik New Presentation. Ini untuk nantinya Bapak Ibu membuat file presentasinya. Cuman biasanya kalau di Chrome itu, entah di Mozilla saya belum mencoba, itu biasanya ada tampilan seperti ini. Cuman jangan risau Bapak Ibu, cukup ikuti perintahnya. Ternyata harus mengklik tanda kunci di sini, gembok ya. Lalu flashnya Ibu allow ya. Ini sebenarnya baru, biasanya langsung ya, cuman setelah update Chrome 2 minggu yang lalu jadi seperti ini. Saya tidak tahu ya apakah memang ini pengaturan keamanan dari Chrome sendiri, karena mungkin sekarang Chrome sudah banyak yang menggunakan, apalagi fitur G Suite ya. Fitur G Suite itu sangat luar biasa, banyak yang memberikan pelatihan juga tentang G Suite Google ya, terutama untuk edukasi, G Suite for Education. Itu Chrome jadi banyak update-annya. Tapi sekali lagi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau terjadi hal seperti tadi, cukup tinggal diklik saja tanda gemboknya lalu di allow flashnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, di awal pembuatan presentasinya nanti Bapak Ibu diminta untuk memilih template ya. Nah, kalau ingin lebih banyak, di sini template-nya hanya 9. Nanti kalau mau lebih banyak tinggal diklik more. Sebenarnya kalau ingin mengeksplor lebih dalam, itu Bapak Ibu bisa memilih Start Blank Prezi. Jadi tampilannya putih, bersih. Cuman Bapak Ibu nanti bisa memasukkan template Bapak Ibu sendiri. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat tampilan Prezi dengan latar belakang foto keluarga misalnya. Itu bisa Bapak Ibu. Dan nanti teksnya dimasukkan ke dalam mata salah seorang foto keluarga, jadi di zoom gitu. Itu juga bisa Bapak Ibu. Tapi untuk kali ini supaya cepat karena waktu memang tidak banyak, kita ambil template-nya saja. Nah, di sini sudah banyak. Ini template yang saya gunakan di tadi pembukaan ya. Ini Bapak Ibu bisa dipakai. Ini juga template yang saya gunakan pada saat presentasi yang kemarin ya. Ini sesuai dengan keinginan, mau yang mana bebas terserah Bapak Ibu. Nah, kita akan coba milih salah satu ya. Misalnya yang ini, yang agak sains gitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah diklik,
pilih template-nya, maka Bapak Ibu tinggal use template. Maka nanti Prezi-nya akan memproses untuk nantinya Bapak Ibu mengedit tampilan Prezi-nya seperti itu. Nah, seperti yang nanti seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator Pak Teddy, itu memang betul ya, Prezi itu mainnya di satu halaman gitu Bapak Ibu ya, di satu halaman. Jadi tidak berganti-ganti slide. Makanya pada saat Bu instruktur menyampaikan 10 slide kalau nggak salah ya, saya juga agak bingung karena di Prezi itu ya slide-nya cuma satu gitu Bu. Paling cuman main geser-geser saja. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa mengisi di dalamnya ya. Misalnya mulai dari judulnya Bapak Ibu bisa isi. Misalnya karena ini bau-baunya sains misalnya, misalnya nih ya, judulnya deteksi virus secara dini misalnya ya. Nah, ini ukurannya bisa Bapak Ibu rubah. Ini ada A besar, ada A kecil yang sebenarnya bukan A kapital A sambung ya. Nah, seperti ini. Lalu warna juga Bapak Ibu bisa rubah ya. Warnanya bisa dirubah sesuai dengan keinginan, maunya seperti apa. Lalu bentuk tulisan juga bisa Bapak Ibu rubah. Ini berlaku untuk semua bentuknya ya, untuk semua posisinya. Ini kebetulan saya demokan di judul seperti itu. Untuk nanti rata kiri kanan dan lain sebagainya juga bisa diatur di sini. Nanti diekspor saja Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini sebenarnya di Prezi ini di awal sudah diberikan pengaturan default ya. Jadi ini halaman pertamanya yang akan disorot. Halaman keduanya kemana sih? Nah, kita tinggal tekan saja panah ke bawah. Nah, oh ternyata halaman berikutnya ke sini ya. Yang berikutnya kemana? Oh ternyata masuk ke teks yang dalamnya. Yang berikutnya kemana lagi? Pindah ke sini, lalu pindah ke yang satunya lagi. Nah, baru pindah ke titik berikutnya. Nah, ini semua bisa Bapak Ibu atur sesuai dengan keinginan. Ya, kalau kembali ke tampilan awal, tinggal diklik di sini yang nomor 1 ya, atau diklik home di sini. Nah, untuk posisinya sebenarnya Bapak Ibu bisa atur sendiri mau kemana-kemananya ya setelah tampilan awal. Misalnya mau ke sini, ke yang biru ini, itu bisa Bapak Ibu setting. Caranya bagaimana? Tentu saja langkah untuk settingan pengaturan zoom itu harus Bapak Ibu lakukan setelah Bapak Ibu selesai membuat slide-nya. Jadi Bapak Ibu ketik saja dulu materinya. Sembarang saja di mana saja. Misalnya posisinya kita ambil yang sebelah sini ya. Nah, ini sudah disorot, klik 2 kali, nanti akan mendekat. Kalau tidak, kalau kurang ini bisa di zoom lagi. Biasanya klik 2 kali itu suka mendekat ya. Kalau sulit, ini tinggal di zoom saja. Nah, ini bisa digeser-geser juga Bapak Ibu dengan cara di klik tahan drag ya. Nah, misalnya kita akan mengisi yang ini. Nah, misalnya kita akan mengisi yang ini. Aduh, saya sembarangan milih judul jadi bingung sendiri ya. Deteksi virus secara dini. Ya, kita kenalkan saja dulu jenis-jenis virusnya misalnya ya. Virusnya misalnya. Di sini kita masukkan teksnya. Nah, ini kalau diklik mendekat sendiri ya Bapak Ibu. Ini juga bisa diatur. Nanti tinggal dieksplor saja. Misalnya di sini jenis virus yang pertama yang sedang booming sekarang misalnya COVID-19. Ya, misalnya. Ini kita perbesar. Ini juga posisinya bisa diatur-atur bagaimana keinginan Ibu ya dan Bapak. Ini juga bisa diposisikan mau bagaimana posisinya.
Nah, kita tidak akan mengikuti alur yang ada di sini ya. Kita coba mengisi yang lain. Contoh misalnya saya loncat ke sini, ke yang besar ini. Ini harus diperkecil dulu. Nah. Oh, ini belum disorot ya. Nah, kita isi saja dulu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mengklik objeknya, Bapak Ibu cukup klik satu kali, itu akan mengklik objeknya. Ya, dan objek ini pun bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kalau ingin memunculkan teks, itu tinggal diklik 2 kali di dalam objeknya atau di luar objeknya ya. Nanti tinggal masukkan saja teksnya. Yang berikutnya misalnya setelah jenis itu gejala, misalnya gejala, karena ini penanganan ini ya, gejala yang ditimbulkan virus misalnya. Nah, ini kita masukkan karena ini ditimbul gejala yang bukan virus misalnya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini nanti Bapak Ibu bisa klik 2 kali lalu digeser, nah supaya si teksnya ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi bebas lah mau posisinya seperti apa ya. Nah, untuk membuktikan lagi supaya nanti loncatnya bisa sesuai dengan keinginan kita atur satu lagi. Ini belum disorot ternyata ya. Nah, jadi kalau diklik itu yang angkanya ya, kalau yang sudah disorot, yang sudah diedit partnya itu bisa mendekat sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kita coba isi yang di sini ya. Oh iya, untuk insert image kita coba insert image saja. Jadi untuk memasukkan video ataupun foto itu bisa juga ya di sini di Prezi. Nah, caranya kita coba ini masukkan saja gambar ya Bapak Ibu. Pertama diklik insert ya. Lalu image untuk gambar, simbol save untuk bentuk ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masukkan bentuknya. YouTube video, nah nanti Ibu Bapak bisa masukkan link YouTube. Jadi biasanya kalau di PowerPoint itu si videonya harus disertakan di dalam satu folder setahu saya. Tapi kalau yang ini setelah di-upload ya, baik itu berbentuk link, kalau link YouTube di sini, kalau file video di sini ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah tidak terkait dengan filenya ya. Jadi meskipun filenya tidak ada di sana juga tidak jadi masalah kalau sudah dimasukkan ke sini. Seperti itu Bapak Ibu. Yang lainnya nanti bisa di ekspor sendiri, ditambah panah dan lain sebagainya, juga background musiknya juga bisa dimasukkan Bapak Ibu ya. Kita coba ke image, klik image-nya ya. Nah, nanti akan tertuju kepada storage Bapak Ibu ya. Nah, saya asal saja yang ada di sini ya. Ini kebetulan ada bestseller. Nanti kita coba saja open. Nah, nanti si Prezi-nya akan memproses masuknya gambar ya. Nah, ini ada tulisan terlalu besar gambarnya. Nanti di resize saja supaya nanti si gambarnya menyesuaikan dengan keinginan Prezi-nya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya untuk masukkan gambar. Untuk video, baik itu bentuknya link YouTube ataupun misalnya file video yang kita miliki, saran saya sih lebih baik file yang sudah kita download, karena kalau link YouTube itu biasanya pada saat presentasi terkendala koneksi internet biasanya. Nantinya tambah nge-lag ya, tambah macet gitu. Nah, ini gambarnya sudah masuk. Ini bisa diatur posisinya di mana ya, terserah Bapak Ibu. Nah, misalnya saya set di sini ya. Nah, sekarang kita sudah punya 3 posisi, 4 lah dengan judul ya, yang akan kita set. Nah, caranya supaya bisa kita set dengan bebas, itu pertama kita klik edit path, ada di sebelah kiri bawah Bapak Ibu, silakan dilihat kursor saya. Itu diklik edit path. Nah, di sini ada clear all, artinya semua rekapan posisinya kita hapus ya. Nah, kita clear all saja karena
posisi pergerakan prezinya kita ingin sesuai dengan apa yang kita inginkan ya gitu. Nah, pertama misalnya saya sorot posisi awal di zoom semuanya ya, diperlihatkan semuanya. Nah, ini posisi awalnya. Ini juga bisa dimasukkan animasinya Bapak Ibu dengan cara mengklik bintang. Nah, sehingga nanti mana dulu yang akan keluar, misalnya si mikroskop nanti terakhir ya, yang bulatannya dulu misalnya, atau bulatan ini sudah ada lah, mikroskop kita munculkan, lalu judulnya kita munculkan, sehingga nanti kalau di preview, nah munculnya seperti ini, itu Bapak Ibu. Kalau sudah misalnya kita done, itu salah satu contoh pemberian animasi kepada tampilan yang pertama ya. Nah, berikutnya kita ingin si judulnya disorot. Nah, maka kita klik ya si judulnya. Maka nanti si prezinya ini akan menyoroti judulnya ya. Jadi di zoom si judulnya. Setelah di zoom judul, kita coba pindah ke mikroskop ya. Karena tujuan kita kan akan melihat virus ya ceritanya. Jadi kita soroti mikroskop dulu, baru kita tujukan ke file yang ada tulisannya di dalamnya. Nah, pertama kita akan masuk ke jenis-jenis virus. Ya, kita klik jenis virusnya. Ya, itu sebagai nomor 4-nya. Nah, sebelum pindah ke yang lain, kita mau membahas dulu yang di dalam jenis-jenis virusnya. Nah, maka kita klik misalnya judulnya ya sebagai sorotan, lalu COVID-19-nya dan tampilan besarnya lagi. Ini sebagai ending kalau saya ya biasanya sebelum pindah ke bagian yang lain. Nah, ini juga bisa dianimasikan. Jadi pertama keluar judulnya dulu, lalu lingkaran COVID, lingkaran yang kedua, lalu lingkaran yang ketiga. Maka nanti kalau di preview seperti ini Bapak. Nah, gitu. Kita done. Berikutnya kita pindah ke posisi coba yang terjauh dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba terjauh dulu sebelum ke gejala ya. Kita coba ke gambar. Jadi kita pilih bulatan besarnya dulu. Lalu kita pilih bulatan ini ya. Nah, atau misalnya bisa langsung ke gambar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu salah, wah salah nih mau langsung ke gambar aja. Nah, Bapak Ibu bisa close di sini untuk menghapus jalurnya ya. Nah, bisa langsung ke gambar. Nah, setelah gambar, misalnya Bapak Ibu ingin pindah langsung ke teks yang berikutnya misalnya. Nah, tinggal dipindahkan saja ke yang besarnya, lalu ke tulisannya, dan berikan animasi misalnya. Nah, berikan animasinya, dan nah, setelah selesai penutupannya ingin di akhir ya, dengan cara ya kembali ke posisi awal misalnya. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau misalnya file presentasi Bapak Ibu sudah selesai, nah ini sudah selesai. Bagaimana cara mengeceknya? Ya, ini ada tombol done di sini. Mohon maaf terhalang gambar saya. Kalau sudah selesai membuat jalur, Bapak Ibu tinggal klik done saja. Ini sebenarnya menarik ya kalau misalnya pergeserannya ini bisa dieksplor ya. Nah, kita coba di present. Diklik present untuk mencoba tampilannya seperti apa. Mudah-mudahan tidak lama. Nah, ini sesuai dengan yang sudah kelihatan gambarnya apa tadi? Kelihatan ya, ini sesuai dengan yang sudah diprogram Bapak Ibu. Pertama itu muncul tampilan awal, lalu nah ke mikroskop ya, lalu ke judul. Maka kita ingin judulnya disorot. Nah, ini akan geser sendiri. Lalu kita masuk ke mikroskopnya, dan ada apakah di dalam yang dilihat, yang bisa dilihat oleh mikroskopnya. Kita lanjut. Nah, apa sih itu? Pertama adalah jenis-jenis virus. Salah satunya adalah COVID-19 dan yang lainnya. Lalu kita klik lagi, tinggal klik panah ke kanan ya untuk lanjut, panah ke kiri untuk kembali Bapak Ibu.
Nah, ini disorot jenis-jenis virusnya, COVID-nya, lalu besarnya, dan pindah ke yang lain. Nah, sorot gambarnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kemarin memperhatikan, saya menyimpan video atau gambar itu sangat kecil sekali. Nah, itu tidak jadi masalah Bapak Ibu, selama Bapak Ibu sudah men-setting jalurnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini gejala yang ditimbulkan seperti itu. Nah, saya tidak mau berlama-lama di sini Bapak Ibu. Langkah berikutnya yang paling penting adalah mengekstrak hasil pembuatan PowerPoint kita ya, presentasi kita ke dalam Excel. Nah, kalau di posisi di sini di online itu tidak ada Bapak Ibu fiturnya. Makanya Bapak Ibu juga harus menginstal yang desktopnya, versi desktop, supaya bisa di download filenya. Nah, caranya ini di close saja karena auto save Bapak Ibu. Tahu dari mana auto save? Bapak Ibu tinggal lihat saja di sini. Di sini kan belum muncul ya di menu desktop dashboard, sorry. Ini di reload saja. Nanti tampilan PowerPoint atau file presentasi yang sudah Bapak Ibu buat itu akan muncul di dashboard ya, akan muncul di dashboard. Itu sebagai tanda bahwa memang file presentasi Bapak Ibu itu sudah tersimpan dengan baik seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tergantung dari koneksinya. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita sambil buka Prezi desktopnya Bapak Ibu ya. Kita buka Prezi desktopnya. Nah, kita lihat lagi. Sudah ini belum ya? Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu membuka Prezi desktop ataupun yang online-nya. Tapi yang jelas Bapak Ibu juga kalau misalnya mau membuat file presentasi Prezi desktop itu nggak jadi masalah, tidak menggunakan yang online juga ya, nggak jadi masalah. Yang penting satu adalah koneksi internet. Nah, ini sudah muncul deteksi virus ya, ini sudah muncul. Kita close saja karena kita sudah buka Prezi desktopnya. Kita refresh dulu Bapak Ibu. Ini memang sedikit agak lama ya, makanya biasanya saya menggunakan Prezi yang online untuk membuat file PowerPoint-nya. Sisanya nanti dibuka di Prezi desktopnya gitu Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu barangkali ada pertanyaan Pak Teddy, silahkan boleh. Oh iya. Ya, setahu. Oh ya. Oke, setahu saya untuk pembuatan Prezi itu harus online Bu. Cuman kalau sudah jadi, nah ini akan saya demokan ya. Kalau file presentasinya sudah jadi, nah Ibu tinggal download ya di Prezi desktopnya. Dan itu bisa dibuka di mana saja di platform Windows ya. Terus kalau misalnya aplikasi Android-nya gimana? Nah, kalau di Android itu belum ada versi untuk membuat file presentasi. Cuman yang ada di Android itu adalah versi untuk melihat ya, untuk me-view. Jadi adanya Prezi Viewer kalau di file presentasi ya, Prezi Viewer seperti itu. Ada lagi Pak Ted? Ini sambil men-sharingkan. Presentasi menggunakan Android bisa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat file presentasinya di prezi.com atau di Prezi desktop, nah nanti di Android itu Bapak Ibu tinggal buka saja di Prezi Viewer dan memasukkan alamat email dan password yang sesuai atau yang sama dengan yang ada di versi web. Nah, itu bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Di-cut dulu Pak Teddy. Ini tampilan Prezi desktop sama persis dengan yang tampilan web ya. Dan ini presentasi yang sudah tadi Bapak Ibu bikin ya bersama saya. Nah, maksudnya saya yang bikin bersama Bapak Ibu ya. Nah, untuk mendownloadnya Bapak Ibu tinggal diklik titik 3 ini ya.
Nah, nanti di sini ada export for presentation Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal diklik saja export for presentation. Nah, nanti tinggal dipilih saja Bapak Ibu menggunakan platform apa, Windows atau Apple ya. Kalau saya pakainya Windows, jadi tinggal dipilih Windows lalu export. Nah, nanti ini akan berproses. Disimpannya di mana, sorry? Misalnya biar cepat kita di dokumen saja. Kita kita simpan. Namanya deteksi virus secara dini ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya. Nah, sudah terexporting nanti di akhir itu bisa offline lihatnya Bapak Ibu ya. Cuman kalau saya demokan sekarang di offline dulu, itu nanti saya tidak terkoneksi dengan room Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal di close saja. Nah, ini sudah masuk ya. Secara auto ini sudah masuk. PreziWin deteksi virus secara titik. Ini exe-nya ya. Ini bisa di rename kalau masalah judul. Kita close saja ini. Nah, ini sudah download dan ini bisa dibuka di mana saja asal di platform Windows dan di Android juga bisa dibuka Bapak Ibu ya. Tapi pakai Prezi Viewer. Nah, ini tinggal diklik 2 kali saja untuk presentasi. Bisa offline kalau sudah jadi Bapak Ibu ya. Enaknya seperti itu. Dan kalau sudah tidak butuh tinggal dihapus, tapi file ibu bapak masih ada di servernya Prezi gitu, yang paling enak Bapak Ibu. Ya, jadi jangan takut HP ibu hilang atau laptop ibu hilang atau laptopnya rusak. Sekali-kali ibu mau mengambil lagi presentasi, itu masih ada di servernya Prezi, asalkan alamat email dengan passwordnya tidak lupa. Nah, ini sedang proses. Barangkali ada pertanyaan lagi Pak Teddy, silakan. Betul. Iya. Jadi apa ya? Gak terlalu bosan lah kan. Biasanya kalau mohon maaf ya, kalau misalnya saya menggunakan PowerPoint yang biasa, maksudnya yang tidak dieksplor animasinya, dieksplor yang lain-lainnya, itu kadang siswa juga kalau melihat itu suka jenuh gitu. Makanya kita biasanya file PowerPoint itu suka memberikan video, suka memberikan background dan lain sebagainya. Masih ada? Ada. Oh, tadi suaranya sempat hilang. Ini sepertinya agak... Nah, ini sudah muncul ya. Ada gambarnya Pak Teddy? Halo? Ada ya? Nah, ini tampilannya yang sudah diekstrak ke exe Bapak Ibu. Itu nanti tinggal dipresentasikan saja. Bentuknya sama ya, hasilnya sama. Bisa dilihat gambarnya Pak Teddy? Bisa ya? Nah, gini. Jadi bentuknya sama, persis. Cuman ini kalau sudah di-download seperti ini bisa offline Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau menyampaikan materi kepada siswa itu bisa menggunakan ini seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu mengenai demonstrasinya, mudah-mudahan tidak puas. Ini nge-lag karena memang banyak aplikasi yang saya buka. Mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa sharing-sharing saja Bapak Ibu. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya mengenai aplikasi ini, mangga. Jadi di Play Store itu viewernya ya hanya menampilkan saja setahu saya. Jadi belum apa namanya, belum bisa membuat di handphone setahu saya gitu. Iya betul, presentasi langsung. Iya. Ya intinya mau praktis ataupun tidak itu bagaimana Bapak Ibu juga ya, kembali ke Bapak Ibu lagi familiarnya menggunakan mana. Yang jelas
kalau Bapak Ibu mengeksplor aplikasi presentasi yang lain selain PPT Microsoft PowerPoint itu lebih bagus lah. Jadi bisa bervariasi ketika menyampaikan presentasi gitu Bapak Ibu. Ya betul. Saya ingin demokan video, cuman video itu kemarin juga suka terjadi masalah koneksi biasanya. Lebih jelas Pak Dinon share di YouTube. Oh iya, pasti share di YouTube karena ini penampilan tugas kedua mungkin ya Pak Teddy ya, terakhir ya. Sebagai presenter mungkin ya. Gitu. Insya Allah nanti di share di YouTube. Oh iya, siap. Linknya nanti menyusul. Barangkali ada lagi, Bapak Ibu silahkan. Iya, terbagi ini ya. Resiko mengejar waktu ini ya tugas. Oh iya Bu, silakan Bu. Ya. Betul, betul. Ya. Ya, betul. Betul, Bu. Oh iya, satu lagi Bu, kan itu bisa diatur yang Ibu sorot ya. Misalnya Ibu tema satu itu kan terdiri dari beberapa subtema ya Bu ya, kalau di SD ya. Nah, Ibu misalnya bikin di Prezi itu tema satu. Jadi semua subtemanya masuk di sana. Tapi nah, untuk penampilan yang pertama, Ibu hanya menyorot atau memberikan zoom itu ke subtema 1. Itu bisa, Bu. Jadi, Ibu tidak usah membuat lagi di pekan berikutnya, cukup memprogram posisi zoom in, zoom out-nya saja, Bu. Gitu. Oh, yang tadi ya, Pak Asep ya. Sebenarnya kalau pengaturan waktu, setahu saya tidak ada. Cuma nanti Bapak bisa mengatur si sorotannya ya. Jadi anak itu kadang suka penasaran, Pak, gambar anu sebelahna naon gitu. Nah, nanti akan dibahas di minggu depan misalnya ya. Karena kalau Prezi itu kan pada saat dia bergeser, itu kadang si gambar yang sebelahnya suka terlihat sedikit gitu ya. Nah, paling nanti sistemnya Bapak buat di awal sebelum pelajaran itu ya, membuat satu untuk satu tema misalnya, atau bahkan untuk semua tema juga bisa dalam satu template itu ya. Cuma nanti pengaturannya hanya di zoom in zoom out-nya saja gitu. Jadi kalau waktu mah saya kira tidak ada. Cuma yang jelas kan kalau PPT biasanya ya bikin tema 1 ya bikin tema 1 PPT 1 gitu kan. Tema 2 PPT 2, tema 3 PPT 3. Gitu bikin lagi. Tapi kalau ini nanti di akhir kan sudah tersorot semua tuh. Nah, kalau misalnya diminta laporan itu tinggal dikasih saja filenya 1. Gitu. Menurut saya gitu.
Oh iya, untuk print saya belum mencoba fiturnya, tapi bisa transfer ke PDF ya. Setahu saya bisa transfer ke PDF. Jadi nanti hasilnya muncul PDF. Jadi kan kalau tadi downloadnya di apa coba dulu. Tapi kalau dibuka lagi lama ya. Nanti bisa di ini saja dicoba saja. Kalau tadi kan saya pilihnya export to presentation ya. Kalau tidak salah itu ada untuk ekspor ke PDF, jadi bisa nanti di print PDF-nya gitu, sesuai dengan yang disorotinya gitu. Tapi biasanya hanya satu lembar itu. Kalau untuk yang posisi besarnya hanya satu lembar. Gitu Pak Teddy. Mudah-mudahan tidak puas. Gimana? Nah itu belum saya coba untuk ngeprint karena jarang jarang di print biasanya. Iya betul, nggak kelihatan ya. Saya belum nyoba itu. Ya, iya cukup kayaknya Pak Teddy. Ya, sebagai penutup, yang jelas mengenai apapun platform untuk presentasi itu semua sama, semua punya kelebihannya masing-masing, punya kelemahannya juga. Yang jelas apapun platformnya itu sama seperti senjata Bapak Ibu ya. Jadi manapun yang Bapak Ibu terbiasa menggunakannya itu silakan Bapak Ibu gunakan. Hanya alangkah baiknya jika ada sesuatu yang baru itu Bapak Ibu coba sebagai tambahan ilmu dan variasi dalam menyampaikan sebuah materi atau permasalahan di kelas. Mungkin seperti itu Pak Teddy, terima kasih banyak atas waktunya ya untuk semuanya. Terima kasih.